Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita bernilai berkah dan bernilai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. As-Somad artinya yaitu maha dibutuhkan. Anak-anak, semua makhluk ciptaan Allah pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dijelaskan pada surat Al-Ikhlas ayat kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Samad, yang artinya Allah adalah As-Samad. As-Samad ini adalah penguasa maha sempurna dan bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya Allah tempat bergantung dan tempat meminta segala sesuatu yang kita butuhkan. Janganlah memohon sesuatu kepada selain Allah, karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Sikap kita dalam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat as-samad antara lain, yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat kita meminta pertolongan yang paling utama. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Selanjutnya berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, memiliki jiwa penolong terhadap semua orang. Al-Muqtadir, maha menentukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Yasin ayat 82. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Jadi Allah jika menginginkan suatu hal, beliau hanya melaksanakannya atau membuatnya ya langsung jadi seperti itu. Semua hal yang Allah ciptakan dengan berbagai bentuk merupakan kehendak yang sudah Allah rencanakan dan pasti ada manfaatnya. Kita sebagai makhluknya hanya diminta untuk berusaha dan berdoa untuk beri yang terbaik. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama ia tidak mau berusaha. Sikap kita dalam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Muqtadir, yang pertama, harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dari Allah, kemudian berusaha dan berdoa dalam setiap hal, kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, tidak boleh kehilangan harapan dan selalu bersedih hati, itu tidak boleh. Karena segala sesuatu yang sudah kita alami itu merupakan kehendak Allah, itu takdir Allah yang sudah dirancangkan, sudah dirancang, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Allah maha mendahulukan atas segala ciptaannya. Allah sudah ada terlebih dahulu sebelum ciptaannya ada, karena Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Allah mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah pun mendatangkan peringatan sebelum adanya azab. Allah mendahulukan segala sesuatu kekuasaan, ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dan semua yang Allah lakukan itu disesuaikan oleh ciptaannya.
Seperti itu. Sikap kita dalam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Muqaddim antara lain. Yang pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, tidak mengerjakan sesuatu dengan sia-sia. Selanjutnya, tidak menunda-nunda pekerjaan yang baik. Kemudian, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Al-Baqi, Maha Kekal. Allah adalah Sang Khalik, pencipta, maka Allah adalah zat yang kekal. Sedangkan kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah, maka kita semua pasti akan mati. Tidak hanya manusia saja, namun semua ciptaan Allah pasti akan mati dan lenyap. Hewan, binatang, tumbuhan, gunung, angin, udara, langit, dan semua yang ada di langit dan di bumi akan hancur berkeping-keping dan lenyap. Karena semua adalah makhluk ciptaan Allah. Sikap kita dalam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Baqi antara lain selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan salat 5 waktu yang sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam, kemudian selalu mempersiapkan diri untuk kematian dan kehidupan di akhirat, yang terakhir memanfaatkan waktu dengan baik dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.